Gembira. Nanti naik apa Pak? Naik apa Pak? Kuda Pak, kuda Pak. Kuda atau jalan Pak? Ada yang ngatur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pasangan Prabowo dan Gibran mendeklarasikan diri untuk menjadi pasangan Capres dan Cawapres. Lalu bagaimana sebenarnya dukungan dari Pak Jokowi, teman-teman? Saya akan memberikan sederet bukti melalui ucapan Pak Jokowi ya, bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya mendukung Ganjar Pranowo. Ini untuk 2024. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Bapak kemana? Dukungannya? Ganjar. Jawab dia begitu. Ganjar nih Pak ya, Ganjar. Terus ya udah kita jalan lagi. Habis itu gue balik lagi tanya, balik buka ya Pak, tanya, ini Ganjar benar apa presidennya? Iya. Terus dia ketawa. Terus kalau gitu salaman. Pagi guys. Nah kembali lagi ada yang bilang, tapi kan Prabowo sama Gibran kan deklarasi betul. Saya kan bukan dukung dia, cuma memang benar adanya. Nah gini, saya kalau ceritakan rahasia ini mengenai Imin, mengenai Prabowo, Gibran itu artinya saya membocorkan sesuatu ya, keadaan negara ini, karena insting dan penglihatan saya ini beda dengan orang-orang. Kalau saya bocorkan secara tiba-tiba saat ini belum pilpres, saya bisa ditangkap. Saya juga bisa diinterogasi juga sama Bapak Jokowi. Siapa saya? Kenapa saya kok bisa ngomong gini? Kenapa saya kok bisa menebak triknya Bapak Jokowi? Nah seperti itu, bahaya. Ya, jadi makanya saya nggak mau. Demi keselamatan bangsa ini, betul triknya Bapak Jokowi, triknya Gibran, triknya Prabowo ini benar. Ya, kemarin kan saya udah ceritakan, katanya kalian cinta NKRI. Ini dari kopi sianida diangkat, kemudian bertahap dulu baru si Imin dipasangkan jadi belok ke Anies ya. Jadi ini saya kasih gambaran naik, bagi yang mau tahu DM aja ya. Saya nggak mau ini bocor di negara kita karena penglihatan saya di depan, tangkapan saya ini semuanya mengandung 100% ya kenyataan. Ya, Bapak Jokowi tetap mendukung Ganjar. Ini kalau banyak orang yang salah kaprah ya tentang triknya Bapak Jokowi. Ibarat gini loh, ibarat ular, seekor ular melilit pelan-pelan dari atas, dililit sampai ke bawahnya. Ya, demi keselamatan negara ini dan juga agar upaya Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud bisa mendamaikan, bisa memegang komitmen secara damai ya. Jadi itu, biarkan kalian menghujat, menghina Bapak Jokowi, bilang pengkhianat, tapi suatu saat kalian akan menyesal
Ya, saya ingatkan, suatu saat kalian akan menyesal tentang triknya Bapak Jokowi. Paham ya dengan seekor ular tadi ya? Seekor ular itu melilit dari atas ke tengah ke bawah. Ya, paham ya? Jadi bagi orang-orang yang punya indigo, bagi orang-orang yang punya insting seperti saya ini pasti paham arah omongan saya ini seperti apa. Kalau saya belak-belakin masih jauh jalannya Pilpres begini bahaya. Ya, bahayanya ke saya. Bahayanya ke Bapak Jokowi. Nanti kalau saya bocorkan ini ya tentang permainan politik seperti ini dari orang-orang tertentu ini, bisa apa ya, dirubah lagi jadinya. Nanti dirubah lagi, berubah. Bisa ada lagi yang mau mencalon malah justru, ya kan seperti itu. Gitu. Jadi makanya lihatlah mimik Yusril Iza Mahendra, lihatlah mimiknya AHY, diem aja ya kan, dia bungkam 1000 bahasa. Mereka paham. Jadi hanya orang-orang yang bermain di situlah yang mengerti paham saya, ya pahamnya saya. Ya kalau saya bocorkan ini, saya akan diinterogasi. Siapa yang memberitahu? Saya tidak ada yang memberitahu ya. Ini tangkapan dari mata batin saya. Tangkapan dari mata batin saya, permainan seperti itu. Ya, kalau saya bicarakan ini secara belak-belakan terang-terangan Pilpres masih jauh begini bahaya, nanti bisa berubah lagi. Demi keselamatan bangsa dan negara, ada permainan yang harus dimainkan dari atas sampai seperti itu. Ya, ini suatu saat kalian yang sebutkan Bapak Jokowi pengkhianat dan sebagainya, suatu saat kalian akan menyesal. Ya. Jadi sayalah yang paham banget. Adalah seseorang yang barusan ya sharing ke saya pun, saya pengen tahu siapa Bunda itu sebenarnya. Terima kasih buat orang yang sudah DM, yang sudah bahkan minta WhatsApp saya. Jadi saya jadi paham ya kalian, jangan sampai itu dibocorkan. Ini rahasia negara. Ya rahasia negara, saya paham betul. Paham betul arah omongannya ini. Rosi Silalahi juga mewawancari yang namanya Bapak Luhut ya, Bapak Luhut ya, Luhut ya, Bapak Luhut Panjaitan. Jadi nggak ada yang bisa ketebak. Cuman saya yang bisa nebak. Ya, cuma saya yang bisa nebak. Saya kan dari dulu saya udah bilang, saya bukan orang indigo, bukan ini, tapi daya tangkap saya lumayan. Itu 100% semuanya jeder kenyataan semua. Oke ya, salam ini, makanya saya santai, tidak mau saya ikut-ikutan terpengaruh seperti orang, walaupun saya projo ya sejak 2013 projo saya juga menginginkan Bapak Jokowi mewakili hati saya. Jadi saya tahu orang ini benar-benar handal. Jadi saya nggak mau ikutan terpengaruh kayak orang-orang kayak Denny Sirgar dan lainnya udah ikut menghujat. Suatu saat kalian akan menyesal, ingat ya, suatu saat kalian akan menyesal. YouTube konten-konten kalian itu nggak akan laku lagi nanti ya. Kalianlah dibilang nanti penjilat suatu saat ya. Oke, salam waras. Bahaya kalau saya ini, tapi bagi orang yang bisa menyimpan rahasia bolehlah DM ke saya atau minta WhatsApp melalui DM ya. Ya, jadi secara terbuka Pak Jokowi memang hanya kepada Ganjar lah. Pak Jokowi mengeluarkan statement dukungannya terhadap calon presiden hanya kepada Ganjar, secara langsung mengatakan itu. Dan ini bagian dari sebuah strategi yang sangat-sangat luar biasa, yang saya sendiri juga sebenarnya paham ya apa yang diinginkan ya. Dan Mbak Widya ini mungkin juga mengetahui hal itu. Mungkin banyak orang yang beranggapan sangat-sangat ekstrim ya, menuduh Pak Jokowi mengkhianat, Gibran mengkhianat dan lain sebagainya. Buktinya kita lihat mimik muka dari AHY, Ibas kemarin. Ada berbagai macam pendukung yang saat ini bersatu di koalisi besar Indonesia Maju, Pak Prabowo. Ada orang-orang yang ketua partai yang diam, dia nggak mengeluarkan statement dengan di cawapresnya Gibran. Mungkin mereka nggak setuju juga kayaknya. Tapi memang ini ada strategi luar biasa Pak Jokowi yang kita sendiri tidak akan bisa memprediksi itu semua. Silakan menghujat, silakan. Untuk influencer-influencer yang belum tahu itu semua, silahkan teruskan saja. Saya benar-benar ya orang paham banget arahnya kemana. Jadi Om Swastiastu,
Semoga Allah melindungi negara kita. Semoga Allah menjadikan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud, Langgeng dan Gibran bisa melindungi juga di sekitarnya. Oke, kalian tidak tahu, hanya orang yang cerdas yang paham banget arah omongan saya ini. Oke, salam waras. Saya kadang tertawa ya melihat para pendukung Pak Prabowo ketika mereka membuat framing ya, ingin menjatuhkan seorang Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDIP. Mereka membuat framing yang ya membuat saya tergelitik. Katanya mereka, Pak Jokowi itu tersinggung karena merasa direndahkan oleh Bu Megawati dan PDIP karena disebut petugas partai. Pak Jokowi itu tersinggung karena tidak dianggap oleh PDIP. Pak Jokowi itu tersinggung karena didudukkan di kursi biasa ketika kemudian bertemu dan duduk bersama dengan Ibu Megawati. Itu yang sering mereka sampaikan di ruang publik. Katanya Jokowi sakit hati, tersinggung, dan lain-lain. Ketika kemudian Gibran dikatain atau ada yang bilang kader PDIP anak ingusan, keluarga Jokowi tersinggung, katanya mereka. Masa gitu doang tersinggung? Padahal ya kawan-kawan, kalau kita mau ingat Gak mungkin. Yang bilang Pak Jokowi tampang Boyolali siapa? Apakah Jokowi tersinggung? Yang bilang Pak Jokowi plonga-plongo siapa? Apakah Jokowi tersinggung? Siapa? Yang waktu mau debat kandidat mau salaman sama Pak Jokowi, lalu Pak Jokowi tidak dihiraukan atau menghindar dari Pak Jokowi siapa? Kan Pak Prabowo. Apakah Pak Jokowi menghindar? Yang bilang Pak Jokowi apalagi sinting siapa? Yang bilang Pak Jokowi Jokodok siapa? Yang bilang Pak Jokowi apalagi ya, banyak. Pinocchio banyak. Pak Jokowi tidak tersinggung dengan ucapan yang lebih parah seperti itu. Ya kalau mau buat framing itu yang cerdas sedikit lah. Hal-hal kayak gitu tuh tidak mungkin bisa kemudian menjatuhkan Ibu Megawati dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terlalu rendah, terlalu remeh isu-isu kayak gitu. Itu sama saja Anda kalau memang cinta kepada Pak Jokowi hari ini, itu bukan cinta, itu namanya Anda sedang merendahkan Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi itu gila hormat. Cerdas sedikit lah para pendukung Pak Prabowo ya, cerdas sedikit. Oke. Pak Ganjar Pranowo, tadi saya bisik-bisik ke beliau. Halo Indonesia, anestetik nih bro. Nah ini buat Projo ini, ya kan, buat Projo yang selalu mendeklarasikan Jokowi 3 periode. Ya kan, nah lihat ini Bapak Jokowi, ya kan, lihat PT ini. Ya enggak yang gue stick ini bagus ini buat Projo ini, ya kan. Nah berarti kan yang nggak usah lah kita terus fokus ke Jokowi 3P, ya kan. Nah Jokowi pun udah ngedukung Ganjar Pranowo, ya kan. Yang penting semua kinerja Bapak Jokowi yang sekarang diterintis itu dilanjutkan, ya kan, sama Bapak Ganjar. Itu pasti dilanjutkan sama Bapak Ganjar itu, apalagi pendampingnya, ya kan, Mahfud MD, ya kan. Ini buat Projo ini, ya kan, jangan selalu 3P terus, ya kan, Ganjar. Kenapa menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi, dia semakin kuat posisinya dalam percaturan politik? Berikut penjelasan kenapa arah politik keluarga Jokowi menjadi pembahasan sendiri di luar garis politik PDIP. Pertama, kalau kita sedikit lebih jeli melihat komposisi koalisi di kabinet pemerintahan, Jokowi yang mengendalikan koalisi, bukan PDI Perjuangan. Personal Jokowi yang bisa mengkonsolidasikan pemerintahannya, bahkan yang mengajak mantan rivalnya bergabung. Hingga penghujung kekuasaan pun, Jokowi masih bisa merawat dukungannya. Bahkan, setiap figur yang mau maju capres dan cawapres dari lingkaran koalisi dan oposisinya harus sowan ke Jokowi. Kedua, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi, bahkan mencapai lebih dari 80%. Dengan tingkat kepuasan sebesar itu, tentu pengagum Jokowi masih besar dan punya nilai tawar dalam Pilpres besok untuk cawe-cawe. Ketiga, konsekuensinya, Jokowi adalah aktor politik independen yang bisa bergerak semau-maunya. Terkadang, ada kesan Jokowi dukung Prabowo, tapi kemarin saat Rakernas, Jokowi terlihat dukung Ganjar. Ya, meski keduanya sebenarnya belum pasti juga didukung Jokowi.
Seandainya tidak memiliki kekuatan yang begitu besar dan dikendalikan atau di bawah bayangan PDIP, susah membayangkan Jokowi akan merestui anaknya menjadi ketua umum PSI atau sekedar membiarkan bola liar politik wacana anaknya yang lain menjadi salah satu kandidat kuat baca pres partai lain di luar PDIP. Pak D ini memang politisi handal. Kendali hari ini di tangan Pak Joko Widodo. Hanya kita saja nggak merasakan, tidak melihat bagaimana Pak Jokowi melakukan skenarionya. Ya, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihat skenario yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Jokowi. Biarkan orang lain menghujat, menghina, silahkan. Ya, tetap teman-teman dukung Ganjar Pranowo, tetapi tetap menghormati Pak Joko Widodo. Karena bagian dari sebuah hal skenario besar yang akan dilakukan oleh pengendali ini. Kita lihat aja nanti ya, kita lihat saja nanti. Yang jelas dukungan kepada Ganjar itu telah nyata adanya, ya, tanpa ada tedeng aling-aling ya, kepada Ganjar Pranowo, tapi kepada yang lain samar-samar kan. Kita lihat ke depan seperti apa. Sekali lagi, tetap dukung Ganjar Pranowo, tetapi tetap menghormati Pak Joko Widodo. Itu harus dilakukan. Jangan terburu nafsu kalian itu menghujat, menghina Pak Jokowi sebagai pemain pengkhianat segala macam. Kalian nggak tahu apa-apa. Yang kita lihat adalah ketika isu itu ada di permukaan, kemudian kita menelan mentah-mentah berita itu. Itulah yang menjadi masalah kita semua. Kita lihat nanti endingnya seperti apa. Hari ini deklarasi Prabowo Gibran, silakan, ada Gibran di situ teman-teman. Melalui koalisi besar Prabowo, ada Gibran di situ, ya enggak? Tapi kita tenang, ada Gibran di situ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.